Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid dan kita kembali lagi ke segmen Solid Review. Nah, di video kali ini kita akan review satu alat yang walaupun ukurannya kecil tapi bisa ubah TV biasa jadi Smart TV. Alat yang akan kita review ini adalah Mi TV Stick dari Xiaomi. Sebelum kita mulai reviewnya, buat kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel gue ini, boleh banget untuk subscribe karena akan ada video-video baru lainnya yang akan tayang di channel ini. Oke, sekarang kita kembali ke topik Mi TV Stick. Nah, pertama-tama kita bahas dari packaging Xiaomi TV Stick ini dulu. Jadi pas kalian beli nanti kotaknya seperti ini, ada tulisan Mi TV Stick yang didukung oleh Android TV. Terus ada beberapa fitur juga yang ditampilkan dari boxnya ini, mulai dari Mi TV Stick ini resolusinya Full HD atau 1080p, terus bisa menggunakan Google Assistant juga. Kalian bisa nonton Netflix, YouTube, main games, dan sebagainya. Lalu di boxnya ada tulisannya juga Chromecast built-in. Nanti kita akan sama-sama cobain fitur-fitur tersebut. Nah, apa aja sih yang kalian dapatkan dalam packagingnya ini? Yang pertama, sudah pasti dapat Mi TV Stick-nya. Kecil banget loh ini, kalau dibawa kemana-mana nggak makan banyak tempat. Desainnya juga simple banget dan terbuat dari plastik jadi ringan. Lalu ada remote-nya khusus untuk Mi TV Stick dan power adapter. Selain itu juga ada dua kabel, satu kabel untuk power adapter dan satu lagi untuk HDMI extender. Remote TV-nya ini seperti remote TV pada umumnya ya, cuman bedanya tombolnya jauh lebih sedikit. Jadi di bagian paling atas ada tombol untuk on-off, di bawahnya ada tombol untuk mengaktifkan Google Assistant, lalu ini tombol untuk navigasi ke atas, bawah, kiri, kanan, dan di tengahnya untuk play atau pause. Lalu di bawahnya lagi tombol untuk apps, terus juga sebelahnya tombol kembali atau back, dan sebelahnya lagi untuk home button. Lalu di bawahnya ada tombol dedicated untuk Netflix dan juga Prime Video. Lalu tombol yang terakhir dan paling bawah ini adalah untuk pengaturan volume. Suara klik remote-nya ini lumayan berisik ya, walaupun gue pribadi nggak mempermasalahkan itu sih, tapi sekedar info aja suara tombolnya waktu dipencet tuh lumayan berisik, kayak gini. Cara pemasangan Mi TV Stick ini juga termasuk mudah. Jadi, kalian tinggal colok aja Mi TV Stick ini ke port HDMI TV kalian, atau bisa juga menggunakan kabel HDMI extendernya kalau posisi port TV-nya kurang pas. Lalu di bagian belakang Mi TV Stick ini ada port micro USB yang akan kalian gunakan untuk power adapter. Nah, kemarin gue juga sempat cobain menggunakan power bank untuk menggunakan Mi TV Stick ini. Jadi nggak dicolok ke stop kontak tapi ke power bank. Soalnya TV di rumah gue itu posisinya cukup jauh dari stop kontak, makanya nggak nyampe kabelnya. Jadi gue cobain menggunakan powerbank Xiaomi juga yang 10.000 mAh dan ternyata bisa juga loh, dan awet lagi. Jadi gue gunakan sekitar 2-3 jam gitu dan indikator lampu di powerbanknya pun nggak berkurang satupun. Tapi kalau posisi TV rumah kalian dekat dengan stop kontak, ya mending colok stop kontak aja sih. Nanti pas proses setup kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya seperti connect wifi, email, dan sebagainya. Tenang aja, nggak ribet kok. Apalagi kalau buat kalian pengguna Android pasti sudah lebih familiar lagi dengan tampilannya dan juga setiap langkah-langkahnya. Gue nggak bisa tampilin proses setupnya di video kali ini karena kemarin udah keburu di-install di TV, jadi ya, tapi tenang aja nggak akan ribet. Ya, sebentar aja pasti udah selesai sih setupnya. Gue rasa yang penting cuman punya akun Gmail aja sih. Untuk spesifikasi dari Mi TV Stick ini resolusi maksimumnya di 1080p, jadi nggak bisa untuk 4K. Lalu Mi TV Stick ini menggunakan sistem operasi Android 9.0 dengan RAM-nya 1GB dan memori penyimpanan 8GB. Mi TV Stick ini menggunakan koneksi Bluetooth seperti yang digunakan pada remote-nya. Nah, kalian juga bisa connect Mi TV Stick ini ke device Bluetooth lainnya, misalkan ada keyboard, biar lebih gampang ngetiknya, terus juga ada mouse, atau headphone, atau bahkan Bluetooth speaker. Oke, ini adalah tampilan utama atau home dari Mi TV Stick ini. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play. Kalau kalian mau tambahin app-nya, tinggal klik aja icon plus ini. Kalau mau download apps lainnya, kalian juga bisa download dari Play Store. Tampilannya mudah dipahami kok, simple, tinggal geser-geser aja menggunakan remote-nya. Untuk ke bagian setting ada di pojok kanan atas, kalian bisa atur koneksi Wi-Fi, akun Gmail, Bluetooth, screen resolution, storage, dan lain sebagainya. Untuk Google Assistant bisa kalian perintahkan untuk membuka suatu app misalkan, atau bahkan perintah yang nggak berhubungan dengan TV pun juga bisa, seperti misalkan nanyain soal cuaca. How's the weather today? It'll be partly cloudy there today, with a forecasted high of 90 and a low of 76. Currently it's 90 degrees and mostly cloudy. Next kita bahas soal gaming.
Jadi kalian bisa main games yang kalian download dari Play Store di Mi TV Stick ini. Pilihan gamenya pun cukup banyak, gue sendiri udah cobain untuk main games dengan menggunakan remote-nya. Kalau main dengan remote bawaannya ini, dari pengalaman gue sih termasuk responsif dan cepat loh. Walaupun menurut gue main game dengan remote seperti ini kayak gimana gitu rasanya kurang pas. Kalau kalian ada game controller gitu, gue yakin akan lebih seru sih dibandingkan menggunakan remote. Gue pribadi sih tidak menggunakan Mi TV Stick ini untuk kepentingan main game ya. Jadi kalau memang nggak main game pun nggak masalah sih kalau di gue. Sekarang kita bahas soal Chromecast. Jadi Mi TV Stick ini ada fitur Chromecast built-in. Buat kalian yang belum tahu Chromecast ini buat apa sih? Jadi sederhananya Chromecast ini semacam mirroring gitu. Jadi misalkan kalian lagi nonton YouTube di laptop, kalian mau nonton di layar yang lebih besar lagi nih, seperti di TV. Kalian tinggal menggunakan fitur Chromecast, nanti videonya akan muncul di layar TV kalian. Gue pribadi udah cobain fitur Chromecast ini dari MacBook Pro M1 gue ke Mi TV Stick, dan bisa dibilang fitur Chromecast ini berjalan dengan baik. Termasuk cepat juga mirroringnya dan cara mengaktifkan Chromecast ini pun juga mudah. Kalau dari HP contohnya YouTube, kalian tinggal klik aja icon yang di bagian atas yaitu Connect to a Device. Lalu tinggal pairing aja ke Mi TV Stick. Kalau dari laptop gua contohnya MacBook, kalian bisa dari Google Chrome, lalu klik icon 3 titik ini lalu pilih Cast. Nanti tinggal pairing aja ke Mi TV Stick-nya. Jadi kalau lagi browsing atau nonton YouTube, nanti tampilannya akan muncul di layar TV kalian. Untuk harga dari Mi TV Stick ini ada di kisaran 500 ribuan, yang menurut gua relatif terjangkau ya dibandingkan beli TV yang bener-bener Smart TV. Walaupun fitur-fiturnya sederhana, tapi menurut gua ketika mencari fitur Smart TV yang penting bisa nonton YouTube, Netflix, denger lagu, bisa mirroring, itu udah cukup banget sih. Kalau untuk gaming gue yakin akan lebih seru kalau menggunakan game controllernya atau menggunakan monitor yang khusus untuk gaming dibandingkan TV Stick seperti ini. Oke, overall menurut gue Mi TV Stick ini cukup worth it ya. Karena dengan harga 500 ribuan, TV kalian bisa punya fitur-fitur seperti di Smart TV. Walaupun ada keterbatasan seperti nggak bisa 4K, tapi menurut gue fitur esensial dari sebuah Smart TV itu udah ada di Mi TV Stick ini. Seperti misalkan nonton YouTube, dengar lagu, Netflix, dan sebagainya. Yang paling gue suka dari Mi TV Stick ini adalah kemudahannya itu sih. Karena setupnya nggak ribet, nggak banyak kabel, dan alatnya juga kecil, jadi mudah dibawa kemana-mana. Oh iya, gue juga notice satu hal ketika menggunakan Mi TV Stick ini, yaitu sticknya cepet panas. Mungkin karena ukuran alatnya juga yang kecil, makanya jadi cepet panas. Kalau saran dari gue sih lebih baik menggunakan Mi TV Stick ini di ruangan yang ber-AC ya, biar nggak cepet panas. Soalnya kemarin pas siang hari gue cobain nggak nyalain AC, dan beberapa menit kemudian udah panas banget alatnya. Jadi ya, kalau bisa di ruangan yang ber-AC aja. Oke, segitu aja review dari Mi TV Stick kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini. Semoga informasi yang gue share ke kalian juga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum. Dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!